Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Parapa, Resort EKE, Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita semua tetap semangat ya. Meskipun kita ibadah hanya ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan menaikkan satu pujian. Tapi sebelumnya kakak mau untuk pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya, dengan sukacita. Mari adik-adikku, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan judul lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah terlambat jikalau menolong kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan minggu pagi hari ini. Kami bisa datang kepadamu beribadah walaupun secara online. Kami tetap merasakan hadirat Tuhan menyertai ibadah online kami mulai dari awal hingga akhir ibadah ini. Kiranya hikmat dari Roh Kudus, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja di dalam hidup kami. Berkati adik-adik kami ya Tuhan. Engkau juga berkati semua kami, guru-guru sekolah minggu yang melayani pada pagi hari ini. Engkau yang selalu peduli akan keberadaan kami pada saat ini. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah
bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan loh adik-adik. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memberkahi kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bisa diawali terlebih dahulu dengan doa. Nah, sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan tema jaga kesehatanmu. Dan sebagai ayat hafalan ayat yang ke-20 bunyinya demikian: sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah adik-adik, ayo kakak ajak kembali lagi kita menaikkan pujian dengan semangat dan sukacita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita nyanyikan lagu dengan judul Hati yang Gembira. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Jagoan Kristus, Allah sudah ada dan akan selalu ada dari dahulu sampai selama-lamanya. Allah tidak dilahirkan maupun diciptakan oleh siapapun. Dialah sumber atas segala-galanya. Akal pikiran kita tidak akan pernah mampu menyelami betapa dahsyatnya Allah. Namun bukan berarti karena kita tidak dapat melihat dan memahami Allah seutuhnya selama di bumi ini, berarti Allah itu tidak ada. Bukan demikian ya adik-adik. Kelak kita yang percaya kepadanya akan tinggal bersama-sama dengan Dia dan merasakan betapa dahsyat dan besarnya Allah kita. Jagoan Kristus, kita patut bersyukur memiliki Allah yang hebat yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dengan belajar, merenungkan dan melakukan firman-Nya yang kita baca di dalam Alkitab, kita akan dapat memahami betapa hebatnya dan besarnya kasih Allah kepada kita manusia ciptaannya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang, ya Yesus Allah yang hidup. Terima kasih buat kesempatan saat ini kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Melewati kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah telinga kami, hati kami, dan kuduskan, mampukan hati kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih buat yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23 dengan perikop nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok, ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur pasal 119 ayat 2. Adik-adikku, dengarkan surat dari Yesus yang akan kakak bacakan untuk kita ya. Bunyinya demikian. Hari demi hari aku ingin mengajarkan kepadamu jalan-jalanku. Sebab ketika kamu hidup sesuai petunjukku, kamu akan menerima berkat melimpah dariku. Aku memberikan hikmat kepada siapa saja yang memintanya. Hikmat itulah yang akan membuatmu memahami apa yang tak dapat dipahami oleh manusia. Namun, tentu saja kamu harus menjadi seperti seorang murid, membuka telinganya untuk mendengarkan pengajaran. Seorang murid selalu haus pengetahuan. Seorang murid adalah orang yang rendah hati, seperti orang yang merasa lapar dan haus. Maka aku akan memuaskanmu dengan hikmatku. Carilah petunjuk dalam firman-Ku dan hiduplah sesuai jalan yang Tuhan perintahkan kepadamu. Terimalah nasihat dan didikan dari Tuhan, maka hidupmu akan penuh berkat. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik ikutin gaya kakak yang di depan ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekarang kita naikkan pujian kita dengan judul Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu
Tuhan untuk memampukan kita mengerti cerita firman-Nya. Mari kita berdoa, kakak ajak adik-adik semua untuk melipat tangannya, pejamkan matanya dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga yang kami kenal dan kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami anak-anak sekolah minggumu telah dapat mengikuti ibadah dari awal hingga pada saat ini, bahkan di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, mampukan kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan cerita sekolah minggu dan setiap anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkannya. Tuhan memberkati dan diberikan juga kemampuan bagi kami untuk mengerti, memahami dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami dari pembelajaran atas cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut cerita firman-Mu ini dengan telinga yang siap mendengar, dengan hati yang sungguh dan taat untuk mau belajar dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Hai adik-adik semua, kalau sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk yang manis dan perhatikan kakak dengan baik ya. Kakak akan mulai ceritanya. Ada seorang raja bernama Firaun, ya. Raja ini memiliki kuasa dan semua yang dikatakannya itu harus dipatuhi, sehingga tidak heran ia itu dikenal sebagai raja yang keras, ya. Nah, suatu hari Raja Firaun memerintahkan kepada pengawas-pengawas budaknya agar mereka memperhatikan budak-budaknya, yaitu bangsa Israel, untuk bekerja keras, ya. Dan sekarang segala sesuatunya menjadi semakin buruk bagi bangsa Israel. Firaun pun berkata, kamu harus menumpukan jerami sendiri dan kami tidak akan menyediakannya lagi. Tetapi kalian harus membuat bata dan jumlah yang sama. Itulah perintah baru dari Raja Firaun kepada budak, yaitu kepada budaknya bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian adik-adik, para mandor, ya, mencambuk beberapa orang budak karena mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk mengumpulkan jerami dan membuat cukup batu bata. Musa pun melihat hal demikian, ya, dan orang-orang pun juga sebagian dari mereka menyalahkan Musa atas kesulitan mereka. Musa menemukan suatu tempat untuk duduk dan ia berdoa kepada Tuhan atas penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh umatnya, yaitu bangsa Israel. Kemudian adik-adik, Tuhan mengirim Musa dan Harun kembali kepada Firaun. Saat Raja Agung itu bertanya kepada hamba itu untuk menunjukkan satu tanda dari Tuhan. Apa tandanya? Yaitu tongkat Harun berubah menjadi ular. Setelah melihat hal demikian, Firaun pun memanggil tukang-tukang sihirnya. Firaun berseru, dan saat tukang-tukang sihirnya itu melemparkan tongkatnya ke tanah, masing-masing tongkatnya itu berubah menjadi ular juga. Tapi tongkat Harun yang berubah menjadi ular menelan semua ular itu. Nah, adik-adik, keesokan harinya Musa dan Harun bertemu Firaun di sungai. Saat Harun mengangkat tongkatnya dan memukulnya ke sungai itu, Tuhan mengubah air menjadi darah. Dan karena air itu sudah menjadi darah, ikan-ikan semuanya mati dan orang-orang pun tidak bisa meminum air itu. Kemudian adik-adik, tetap dengan rasa keras kepala si Raja Firaun, ya, kembali lagi Musa berkata kepada Firaun untuk membiarkan umat Allah pergi, yaitu bangsa Israel. Tapi lagi-lagi Firaun ini dia keras kepala, dia menolak, ya. Kemudian Tuhan mengirimkan tulah-tulah yang lain lagi, ya, di mana seluruh tanah Mesir dipenuhi dengan katak. Setiap rumah, setiap kamar, bahkan termasuk tempat-tempat pembakaran roti juga dipenuhi dengan katak. Bisa adik-adik bayangkan, ya, mengerikan. Kemudian Raja Firaun pun memohon doa
kepada Musa, berdoa untuknya supaya Tuhan menjauhkan katak-katak itu dari dirinya. Dan kemudian setelah jika itu dikabulkan, maka Firaun pun akan membiarkan bangsa Israel, umat Tuhan, pergi. Tapi adik-adik, ya, ketika katak-katak itu hilang, Firaun mengubah pikirannya. Dia tidak jadi membebaskan budak-budak itu, yaitu tidak jadi membebaskan bangsa Israel. Selanjutnya Tuhan pun mengirimkan jutaan serangga kecil yang disebut juga kutu, dan setiap orang binatang yang digigit akan menjadi bengkak, ya. Tapi Firaun tetap, ya, keras kepala. Dia tidak mau memberikan kebebasan kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, selanjutnya Tuhan juga mengirim penyakit menular, ya, untuk membunuh ternak-ternak, di mana juga dikirimkan penyakit bisul dan bara. Orang-orang juga menderita, ya. Tetapi Firaun tetap juga masih melawan kepada Tuhan. Wah, dia ini sangat keras kepala, ya adik-adik. Tuhan juga mengirimkan hujan es, bahkan mengirimkan sekumpulan belalang yang begitu banyaknya. Dan belalang-belalang itu memakan setiap tanaman hijau di ladang, ya. Dan pada waktu tengah malam, semua anak sulung manusia dan hewan akan mati, ya. Itu itulah yang diberikan selanjutnya oleh Allah kepada bangsa Mesir. Tuhan mengatakan kepada orang Israel bahwa anak sulung dari mereka akan selamat jika mereka mengoleskan darah domba di ambang pintu rumah mereka. Adik-adik, pada tengah malam terdengarlah teriakan yang hebat di Mesir. Kematian menyerang seluruh Mesir, ya. Paling tidak ada satu orang yang mati di setiap rumah. Kemudian pada akhirnya ketika Firaun melihat hal demikian, akhirnya ia pun mempersilahkan umat Tuhan bangsa Israel untuk pergi, ya, dan mengatakan kepada mereka, pergilah, layanilah Tuhan. Dengan cepat bangsa Israel, umat Tuhan, berbaris melewati perbatasan Mesir. Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengingat malam Paskah, sebab malaikat Tuhan melewati rumah-rumah Israel dan hanya menyerang Firaun dan rakyatnya. Jadi adik-adik, peristiwa di mana keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu bisa disebut dengan Paskah, ya, dalam Perjanjian Lama. Dan setelah 430 tahun tinggal di Mesir, umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, pada akhirnya bebas. Tuhan memimpin mereka dalam tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Adik-adik yang terkasih, ternyata setelah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi, ternyata dia tidak tulus, ya adik-adik. Dia tidak menyerah, melainkan dari kejauhan dia pun datang dan mengejar kembali bangsa Israel, di mana ia ingin menjadikan mereka budak ia kembali. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Musa, lagi-lagi ia melupakan apa yang sudah ia katakan kepada Tuhan dan kepada umat Tuhan bangsa Israel. Dia mengubah pikirannya, dia mengumpulkan tentaranya dan pergi menyusul budak-budak itu, yaitu bangsa Israel. Segera dia menemukan mereka terjebak di antara batu karang dan laut. Tuhan bertindak adik-adik atas apa yang dilakukan oleh Raja Firaun beserta dengan prajuritnya, di mana Tuhan berperang bersama-sama dengan Musa dan bangsanya Israel. Musa pergi menuju tepi sungai dan merentangkan tangannya, ya. Seketika mukjizat yang besar terjadi. Tuhan membuka jalan kecil melalui air, ya, laut terbelah menjadi dua, dan orang-orang umat Tuhan bangsa Israel dapat menyeberang dengan aman dan selamat. Suatu mukjizat besar terjadi, ya. Orang-orang menyeberang dengan aman, dan setelah itu Tuhan pun menutup kembali air itu. Dan yang terjadi, tentara-tentara Mesir yang sangat kuat itu tenggelam, ya. Sekarang Firaun tahu dan melihat bahwa Tuhan, orang Israel adalah Tuhan atas semuanya.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita Alkitab tadi bisa kalian temukan dan baca di dalam kitab Keluaran, ya. Melalui cerita firman Tuhan tadi yang kita dengar bersama, ada beberapa hal yang bisa adik-adik pelajari untuk dibawa dalam kehidupan kita tiap-tiap harinya. Yaitu kita belajar, ya, agar tidak memiliki sifat seperti Raja Firaun. Raja Firaun itu keras hati, keras kepala, ya. Dia memiliki sifat yang pelin-pelan karena keserakahannya. Jadi adik-adikku semua, ketika Tuhan mengingatkan kita pada perintah-perintahnya, baik itu melalui orang tua, orang-orang di sekitar kita, melalui guru-guru sekolah minggu, maka hendaklah kita tidak keras hati, tidak keras kepala, dan jangan melawan, yaitu jangan membangkang, tetapi hendaklah kita taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Adik-adik, untuk meresponi cerita firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita, diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa, angkat tangannya, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Kami sudah menyaksikan dan berusaha untuk belajar akan kebenaran firman-Mu tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kami percaya bahwa semua itu terjadi semuanya karena ikut campur tangan kuasa Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami belajar agar sebagai anak-anak-Mu kami tidak membiarkan diri kami hidup di dalam kekerasan hati, hidup dalam kekerasan kepala kami, di mana kami suka melawan, suka membangkang, ataupun suka memberontak terhadap orang tua kami, di mana ketika orang tua kami mengingatkan kami, ataupun orang-orang di sekitar kami, guru-guru sekolah minggu kami mengingatkan kami tentang firman-Mu, biarlah Tuhan mengingatkan kami agar kami mau memiliki hati yang mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah dan teguran nasihat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan dimanapun kami berada nama Tuhan dipermuliakan, dan dimanapun juga kami berada senantiasa Tuhan kami pun menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami menyerahkan seluruh keluarga kami, orang tua, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga menjaga, memelihara dan melindungi mereka, terkhusus bagi kedua orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk setiap profesi pekerjaan dan usaha yang mereka miliki. Kiranya senantiasa juga Tuhan berkati. Tak lupa juga kami memohon Tuhan untuk senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua tercinta kami. Tuhan, kami juga tak lupa menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang dengan ketulusan hati menyediakan waktu mereka dan pikiran mereka untuk memberikan pelayanan bagi kami, di mana setiap minggunya mereka berusaha menyempatkan diri agar ibadah online sekolah hari minggu dapat terus berjalan setiap minggunya. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, harapan dan cita-cita mereka, bahkan apapun yang diinginkan mereka untuk masa depan mereka, Tuhan juga memberkati semuanya itu, sehingga mereka senantiasa Tuhan pakai. Tak heran-herannya Tuhan pakai secara luar biasa dalam melayani dimanapun nantinya mereka berada. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami menyerahkan keberadaan seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu yang pada saat ini menjalani aktivitas kegiatan baik pendidikan mereka dan ibadah secara online. Tuhan tutup bungkus dan pelihara seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat dan aman dalam perlindungan dan kuasa Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga mereka,
sama seperti Tuhan menjaga, memelihara bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, demikian pula juga Tuhan senantiasa menjaga seluruh anak-anak sekolah minggumu dan seluruh umatmu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 2 ayat 18. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkan berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi bersama untuk mengiringi persembahan. Kita akan menyanyi Aku Bawa Ku Berikan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kembali. Adik-adik yang ada di rumah, ayo gemar membaca. Banyak membaca, banyak tahu loh. Tidak banyak membaca, tidak banyak tahu. Nah, kalau tidak banyak tahu itu namanya bodoh. Kebodohan itu dekat dengan kemiskinan. Nah, kalimat itu ada benarnya loh. Dunia saat ini semakin bertambah maju, teknologi semakin modern, dan pengetahuan semakin berkembang. Apa jadinya bila kita tidak tahu apa-apa? Wah, tentu saja kita akan semakin tertinggal. Sedangkan orang lain yang banyak tahu akan terus maju. Jagoan Kristus tentunya tidak mau menjadi orang yang ketinggalan, bukan? Tuhan ingin memakai kita melakukan berbagai perbuatan baik bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus menjadi anak yang cerdas dan taat padanya. Nah, supaya cerdas, kita salah satunya harus rajin ya, banyak-banyak untuk membaca buku. Thomas Alva Edison, penemu dengan hak paten terbanyak, dahulunya pernah dikeluarkan dari sekolah saat ia masih kecil karena dianggap bodoh. Tapi apa yang kemudian dilakukan ibunya? Ibunya mendidik sendiri di rumah. Thomas dibiasakan membaca banyak buku sejak kecil. Maka tak heran Thomas tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahkan ia bisa menciptakan, membuat listrik yang berguna sampai hari ini, yang kita pakai sekarang ini, sampai saat ini adik-adik. Nah, Thomas Alva Edison hanyalah salah satu contoh dari ribuan bahkan jutaan orang yang pandai lainnya di luar sana yang juga gemar membaca. Bagaimana caranya agar kita gemar membaca? Biasakanlah membaca mulai sekarang. Kalau kamu tidak tahan membaca buku yang tebal, mulailah dari membaca buku yang
singkat dahulu. Misalnya dengan membaca majalah anak-anak. Setelah terbiasa, kamu bisa meningkatkannya dengan membaca buku cerita bergambar. Selanjutnya, membaca buku bahkan tanpa gambar sekalipun dan yang tulisannya banyak ya adik-adik. Nah, tidak akan membuatmu malas lagi. Pilihlah buku-buku yang isinya bermanfaat bagimu. Selamat membaca. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tetap kuat. Amsal pasal 24 ayat yang kelima. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan yang telah diberikan sehingga ibadah online sekolah hari Minggu pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah, mari kita berdiri. Kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kerja Buat Tuhan. Ikuti gerakan tangan di depan ya. Adik-adik yang ada di rumah, kakak tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan adik-adik semua untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa